Indonesia adalah negeri dengan laut yang ditaburi pulau-pulau. Suatu pernyataan penting dalam konteks keindonesiaan yang dikemukakan oleh Profesor A.B. Lapian. Profesor Dr. Adrian Bernard Lapian atau dikenal dengan Adri Lapian adalah sosok penting dalam produksi ilmu pengetahuan di bidang sejarah kemaritiman Indonesia. Adri Lapian merupakan mahasiswa angkatan pertama di jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia pada tahun 1961. Pada saat itu, ia juga merupakan seorang wartawan di Indonesian Observer dan bergabung ke dalam Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia pada 1958. Pertemuan Lapian dengan Pak Mahfuzi, seorang sejarawan yang mengajaknya bekerja di Seksi Sejarah dan Maritim Angkatan Laut, menjadi penanda awal ia mulai menekuni sejarah maritim Indonesia. Profesor A.B. Lapian telah memulai era baru dan memberikan tempat yang layak pada perkembangan kajian sejarah maritim di Indonesia. Sang profesor dapat dikatakan sebagai sarjana Indonesia pertama yang berdedikasi dan mengingatkan bahwa lautan adalah panggung sejarah penting yang tidak dapat diabaikan. Tak berlebihan bila sejarawan Malaysia Syahril Talib kemudian menunjuknya sebagai nahkoda pertama sejarawan maritim di Asia Tenggara. Menurut saya Pak Lapian itu benar-benar scholar yang menjadi model saya, karena beliau tuh humble sekali ya. Misalnya kalau kita bertanya tentang sesuatu dan dia tidak tahu, dia mengatakan, saya tidak tahu kalau yang hal itu, mungkin bisa bertanya pada yang lain gitu. Dan kadang-kadang dia merekomendasikan siapa yang harus kita tanya gitu. Pengalaman panjang sang nahkoda pertama tidak disimpan untuk kepentingan karirnya sendiri. Di LIPI, tempat ia menghabiskan sebagian besar karirnya, ia membentuk tim kajian masyarakat maritim yang solid. Tim yang mewarisi semangat dan kinerja akademiknya untuk lebih memahami realitas masyarakat pesisir, kenelayanan, serta suku maritim dan hak ulayat laut. Sebagai seorang pendidik dan pengajar, sang nahkoda juga telah melahirkan nahkoda-nahkoda baru bergelar doktor sejarah maritim. Ibarat laut yang selalu tenang di permukaan tetapi bergelora atau selalu banyak riak di bawahnya gitu. Itu menganggap dia sebagai guru, sahabat, dan orang tua. Selain telah banyak menghasilkan karya-karya penting, berkat ketekunan dan dedikasinya yang besar pada studi sejarah maritim, Profesor A.B. Lapian berhasil menjadi anggota UNESCO Consultative Committee untuk program Integral Study of the Silk Road, Roads of Dialogue, serta menjadi leader of the scientific team yang menapak tilasi perjalanan legendaris Marco Polo dari Venesia sampai Osaka. Pada waktu itu, kita juga menyunting salah satu jurnal Sama Bajau Newsletter 2 kali di Kyoto. Kerjasama itulah merupakan pengalaman berharga dalam karir akademik saya. Jadi sebagai pribadi beliau sangat sabar, santun, kebapaan, ya, memotivasi kita dengan lembut, ya. Pak Lapian concern pada kepemanfaatan kajian-kajiannya, karena itu beliau mengembangkan penelitian-penelitian berorientasi kepada aksi atau setidaknya kebijakan. Selama berkarir sebagai peneliti dan juga dosen, Profesor A.B. Lapian telah berinteraksi dengan banyak orang di dalam komunitas akademik. Jejaring yang telah ia bangun baik dalam skala nasional maupun internasional telah memberikan kesan yang mendalam bagi kolega, sahabat, keluarga, dan banyak orang yang mengenalnya. Pak Lapian itu sangat memperhatikan soal-soal detail. Beliau selalu mengingatkan kepada kita untuk jangan sampai salah menulis nama orang. A good friend, tetapi orang yang tidak bisa diam di tempat. Itu kekhasan
kita sebut dia itu sebenarnya kupu-kupu saya kira, yang selalu mau terbang pergi, selalu mau cari pengetahuan bagaimana apa yang terjadi dengan pengalaman orang-orang yang hidup di laut di wilayah Indonesia bagian timur itu. Itu obsesi Pak Lapian. Telah banyak dosen dan peneliti yang melanjutkan kajian sejarah maritim yang dirintis oleh Profesor Abe Lapian melalui upaya merawat ingatan tentang eksistensi akademik Profesor Abe Lapian yang telah memberikan jalan terang terhadap perkembangan kajian sejarah maritim. Semakin banyak sarjana muda membuka panggung-panggung baru yang menampilkan realitas kemaritiman Indonesia. I was very pleased to hear that it was being named after my very dear friend, Adrian Lapien. He was one of the earliest proponents, supporters of the study of the sea and the sea peoples. And he was a very talented and genuinely modest individual. Pak Lapian itu dia orang punya kemampuan akademis, punya pengetahuan yang luas dia, dan juga pengetahuan bahasa, berapa bahasa bisa dikuasai. Jarang orang seperti Pak Lapian itu. Dan yang ketiga yang juga kita tidak tahu bahwa dia si pintar itu, karena dia orangnya tidak sok seperti saya.